Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak guru dan ibu-ibu guru yang hebat, pada demonstrasi kontekstual ini saya ingin menyampaikan tentang desain strategi mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan tema pendidikan yang berpihak kepada murid. Menurut penjelasan Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah suatu proses pendidikan dalam memberikan ilmu yang bermanfaat atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan menurut filosofis Ki Hajar Dewantara merupakan aktivitas yang memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bapak guru yang hebat, sebagai seorang pemimpin pembelajaran, menurut Ki Hajar Dewantara, kita harus memiliki sifat among, yaitu suatu sifat yang harus mampu mendampingi, mengarahkan, membina, dan mendidik anak-anak dengan kasih sayang. Adapun prinsip-prinsip kepemimpinan yang diwariskan oleh Ki Hajar Dewantara yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Ing ngarsa sung tulodo artinya jika berada di depan, seorang pemimpin pembelajaran harus mampu memberikan contoh atau tauladan kepada anak-anak didiknya. Ing madya mangun karsa, pengertiannya yaitu jika berada di tengah, seorang pemimpin pembelajaran sesibuk apapun harus mampu membangkitkan semangat anak-anak didiknya. Tuturi handayani, jika berada di belakang, seorang pemimpin pembelajaran harus mampu memberikan motivasi atau dorongan terhadap anak-anak didiknya. Bapak guru, Bapak dan Ibu guru sekalian yang hebat, pendidikan dan kebudayaan menurut penjelasan Ki Hajar Dewantara adalah sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karena pendidikan itu sendiri merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Dengan kata lain, pendidikan itu merupakan suatu landasan atau dasar dari pembentukan peradaban suatu bangsa. Dengan pendidikan pula, suatu kebudayaan ini akan terus berubah dan berubah dari masa ke masa, seperti halnya dalam tata surya, yang dengan anggota-anggota planetnya yang selalu terus bergerak maju ke depan dan terus bergerak maju ke depan, tetap dalam orbitnya dan berotasi pada sumbunya. Begitu pula Bapak Ibu guru yang hebat, anak-anak didik kita. Sebagai generasi penerus, kita harus mampu menjembatani anak-anak didik kita supaya dapat optimal berkembang sesuai dengan kodratnya yang dimiliki anak masing-masing. Kodrat menurut penjelasan Ki Hajar Dewantara, kodrat anak yaitu ada dua, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah kekuatan, potensi atau keadaan diri yang secara alamiah melekat pada diri anak. Kodrat zaman merupakan kekuatan potensi atau keadaan diri yang dimiliki anak yang selalu berubah sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat dan zaman, di mana masing-masing kodrat anak ini apabila kita jalankan secara seimbang, maka akan melahirkan suatu perubahan baru yang kelak akan menjadi peradaban baru. Adapun prinsip-prinsip untuk perubahan tersebut adalah yang pertama, kontinuitas, konvergen, konsentris. Kontinuitas adalah bentuk perubahan yang harus melihat perkembangan sejarah dari masa ke masa yang terus maju ke depan tanpa melupakan nilai-nilai atau akar budaya hakiki yang hidup di masyarakat. Selanjutnya Bapak dan Ibu guru yang hebat,
Prinsip yang kedua yaitu prinsip Convergen adalah suatu prinsip perubahan yang memanusiakan manusia dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dalam perkembangan peradaban suatu bangsa. Prinsip konsentris merupakan prinsip yang ketiga, yaitu bahwasanya perubahan harus menghargai adanya perbedaan atau keberagaman dan memerdekakan pembelajar, karena setiap anak didik kita memiliki kodratnya masing-masing. Seperti dalam tata surya tadi, anak-anak kita selalu terus berubah dan selalu terus berubah dengan kodrat yang dimilikinya. Dengan pendidikan itu pula, maka pendidikan akan melahirkan suatu budi pekerti yang luhur dalam peradaban manusia. Budi pekerti berasal dari dua kata, yaitu budi dan pekerti, di mana budi itu adalah cipta, rasa, dan karsa, sedangkan pekerti adalah tenaga. Dengan pendidikan, maka cipta dilakukan untuk mempertajam pikiran, rasa untuk menghaluskan perasaan, karsa untuk memperkuat kemauan, dan olahraga untuk menyehatkan jasmani. Dari hasil budi pekerti yang luhur ini, setiap anak akan berkembang sesuai dengan kodratnya untuk terus maju ke depan, yang akan melahirkan suatu peradaban kelak di masa depannya. Dalam filosofis Merdeka Belajar Ki Hajar Dewantara, dalam melakukan pendidikan, suatu bangsa harus melakukan perubahan secara holistik dan berimbang. Artinya secara holistik, secara menyeluruh dan berimbang. Jadi bukan hanya satu kompetensi saja yang dikembangkan, tetapi seluruh kompetensi dan bekal anak yang dibawa secara kodrat alam ataupun zamannya harus dilakukan secara holistik dan berimbang. Jika pendidikan ini dilakukan secara holistik dan berimbang, maka akan lahir suatu kebijaksanaan. Namun sebaliknya, Bapak Ibu guru yang hebat, jika pendidikan tidak dilakukan secara holistik dan berimbang, maka akan terjadi kehancuran ataupun kemunduran peradaban suatu bangsa. Dari apa yang saya sampaikan tadi, dapat saya konektivitaskan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada 4, yaitu pendidikan, kebudayaan, budi pekerti, dan peradaban baru. Dengan pendidikan, maka lahir suatu kebudayaan. Dengan pendidikan pula, kebudayaan tersebut akan melahirkan budi pekerti yang luhur yang dimiliki anak-anak didik. Setelah mengalami perubahan budi pekerti, maka akan lahir suatu peradaban baru. Dari konektivitas pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, Bapak Ibu guru yang hebat, maka sudah jelas betapa pentingnya suatu pendidikan dalam mempersiapkan suatu perubahan peradaban yang lebih maju dari masa tahun-tahun sebelumnya. Dari konektivitas pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang betapa pentingnya pendidikan, maka dari konektivitas ini saya simpulkan bahwasanya pendidikan adalah suatu proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dari segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohanianya. Demikian Bapak Guru dan Ibu-Ibu Guru yang hebat, apa yang saya sampaikan semoga dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu Guru semuanya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.